utama dalam kehidupan kita, anggota keluarga kita, tidak boleh menjadi halangan untuk kita mengikut Yesus. Ini maksudnya. Jadi bukan benci lalu kita pisah tinggalkan. Enggak, bukan itu. Salah. Karena pada hukum yang lain, hormati orang tua. Betul enggak? Suami kasihlah istri, orang tua kasih anak. Jadi bukan itu maksudnya. Karena kemiskinan bahasa Indonesia, sehingga kita tidak menemukan kata benci yang lain. Mungkin juga kalau saudara punya terjemahan yang lain. Sekarang Indonesia punya 7 terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Kita bersyukur. Saudara bisa lihat mungkin dipakai kata yang lain, bukan membenci di situ. Boleh kita ambil. Ya, jadi 2 kita sudah ketemu. Yang pertama, barang siapa tidak memikul salibnya, dia tidak layak. Dan mengikut aku tidak dapat jadi muridku. Ini tegas, saudara. Jangan dientengkan ayat ini. Enggak apa-apa, pokoknya aku tetap percaya Tuhan Yesus. Enggak bisa. Percaya sih percaya, tapi untuk melangkah lebih dalam lagi ini syaratnya. Yang ketiga, itu pada ayat yang ke-33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah, 3 ini ayat utama. Untuk kendala kita dalam mengiring Yesus bisa dihapuskan karena kita tahu 3 kebenaran ini. Saya uraikan ayat 33. Setiap orang yang mau menjadi murid Tuhan tapi tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah, saya tahu ada cukup banyak di antara saudara yang gelisah mendengar berita ini. Karena apa? Lalu ada konsep yang ada satu pemikiran yang muncul. Wah, kalau begitu aku nggak boleh punya ambisi nih untuk hidup. Bukan itu maksudnya. Saudara dengarkan, saya mau terangkan ini kepada saudara. Saudara yang bekerja harus bekerja lebih rajin. Bahkan saudara harus punya ambisi yang kudus untuk penghasilanmu harus terus meningkat. Dan itu tidak dosa di hadapan Tuhan. Kalau saudara seorang wira swastawan, usahakan apa yang saudara kerjakan itu terus meningkat. Jangan puas hanya lingkungan Jakarta. Kalau perlu ekspansi ke daerah lain supaya usahanya makin maju. Loh, tadi katanya begitu. Nah, ini perbedaannya, saudara. Bagaimanapun juga pekerjaan Tuhan tetap perlu uang. Betul enggak? Bagaimanapun juga pekerjaan Tuhan tetap perlu uang, enggak perlu cuma doa saja. Tapi yang Tuhan maksudkan, bagi saudara yang bekerja, hati itu tidak boleh melekat di situ sama sekali. Hati kita tetap melekat kepada Tuhan Yesus. Maka itu mengapa ada satu ayat penting. Ini kalau masalah materi, masalah harta. Dalam Matius pasal yang kelima dia berkata, sebab di mana ada hartamu, di situ hatimu. Nah, ayat ini penting. Ada banyak hal yang kita bisa pakai. Sebagai hamba Tuhan, di dalam konseling pernikahan, pra-pernikahan, ada berapa pertanyaan di antaranya saya selalu tanya ini. Saudara, sekarang ini banyak suami istri hartanya terpisah. Jadi hartanya yang dibawa istri dari rumah orang tuanya disimpan sendiri di bank lain. Lalu harta yang dibawa suami dari rumah orang tuanya disimpan di bank lain. Saudara, Alkitab mengatakan suami istri yang hartanya terpisah itu sudah cerai sebelum bercerai. Loh, betul toh kan Tuhan bilang, di mana ada hartamu di situ hatimu. Kalau suami istri hartanya dipisah, hatinya pasti pisah. Nggak mungkin. Saya mau beri contoh. Saya suka jalan. Ya, saya belajar di sini. Satu kali, jadi Jerman ini naik kereta. Penuh, tiba-tiba keretanya penuh. Begitu saya masuk, saya sudah taruh tas saya di tempat bagasi itu. Ketika kita sedang jalan, tiba-tiba ada tempat kosong. Tapi jauh dari tas saya ini tadi. Paspor dan dompet saya di situ. Karena saya ingin cepat-cepat dapat tempat, yang gak sempat ambil itu, saya langsung lari ke tempat duduk. Begitu saya lari ke tempat duduk, saya gelisah, saudara. Dikit-dikit noleh. Sedikit-sedikit noleh. Karena kalau saya ambil, aduh sudahlah. Dikit-dikit noleh. Lama-lama saya capek. Waktu capek Roh Kudus tegur saya. Ingat ayat itu, di mana ada hartamu di situ hatimu. Orangnya duduk di kursi, hatinya masih kesangkut di tas. Karena paspornya dan dompetnya di situ. Terus saya tertawa. Saya berkata, oke Tuhan, saya nggak mau lihat lagi. Saya mau diam aja di sini, sudah terserah. Jadi saya mau ngelatih hati saya ini untuk bertobat sungguh-sungguh.
Bukan berarti saya mau izinkan paspor saya hilang, enggak. Tapi saya malu, saudara. Iya, betul juga ini firman Tuhan sekarang. Coba lihat, di mana uang saudara disimpan? Saudara pasti hafal nomor telepon bank itu. Ya, nomor akunnya saudara hafal. Pegawainya siapa bagian, clearingnya saudara pasti akan hafal semuanya. Karena hartanya di situ. Itu hal yang biasa sebetulnya. Ya, maka itu yang Tuhan bilang. Saudara boleh kaya dan harus kaya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi jangan melekat di situ. Tiap hari dihitungin terus. Kok nggak tambah-tambah ya? Tidur malam mikir lagi besok tambah berapa kira-kira. Terus gitu. Mas saya berapa on sekarang ya? Terus beliannya berapa banyak? Terus dihitungin aja. Berapa sekarang? Lagi sekali saya katakan saudara harus punya ambisi dalam hidup. Kalau enggak, kita ini orang mati nggak punya ambisi. Saudara, saya hamba Tuhan. Dalam kehidupan saya ada berapa jenis usaha yang pernah saya kerjakan. Karena saya tahu, tanpa ini pekerjaan Tuhan nggak akan jalan. Terus ada berapa usaha. Sekarang saya ini ada usaha yang saya khususkan sekarang untuk membiayai anak-anak pendeta yang sekolah. Ya, namanya saya beri nama pelayanan Ahulia Besaliel. Itu contoh. Itu perlu uang banyak. Kami sudah mengadakan survei dan banyak hamba Tuhan sudah tahu. Pokoknya kalau ada anak pendeta yang SMA-nya lulus, dan nilainya baik, tapi orang tuanya nggak punya uang untuk menyekolahkan dia, pelayanan ini akan membiayai. Asal nilainya bagus. Jadi kami cari anak-anak pendeta yang punya prestasi. Saya terus mikir dengan keuangan. Ada berapa usaha yang saya buka? Misalnya, saya punya restoran, saudara. Kecil-kecilan. Dari restoran itu saya minta kepada pengelolanya. Minimal setiap bulan 100.000 kamu mesti masukkan. Nanti ada usaha yang lain. Saya berkata kepada mereka, kamu harus masukkan sekian minimal. Dari situ terus. Dan ada banyak anak Tuhan yang mulai dengar. Mereka mulai mengisi juga kas itu. Dan bersyukur kepada Tuhan, saudara. Sekarang ini ada berapa anak pendeta yang IP-nya itu cukup baik. Dari 3,5 sampai 3,8. Dua itu yang dipertahankan baik sekali. Dan yang satu sebentar lagi akan selesai. Saya puas gitu kalau melihat ada anak pendeta bisa sarjana. Saya paling gak senang lihat anak pendeta. Jangan sampai pendeta itu punya iman. Oh, pendeta gak punya uang, anaknya biar SMA aja enggak. Anak pendeta tidak harus jadi pendeta, tidak harus. Sekarang ini banyak yang kami biayai. Dan itu perlu uang, saya punya ambisi. Untuk mengelola ini. Dan bersyukur kepada Tuhan. Dari berapa pulau sampai di Nias, Sulawesi Utara. Anak-anak pendeta itu. Dan setiap tahun ajaran baru, tambah lagi. Dan kami punya satu orang yang khusus menangani ini, yaitu kakak saudara Victor, ya, ini namanya Samuel Faraknimela. Dia yang menyeleksi semua nilai-nilai, mana yang harus dapat beasiswa untuk disekolahkan tahun ini. Bersyukur kepada Tuhan. Nah kalau saya nggak mikirkan, saya nggak punya ambisi untuk saya bisa punya duit banyak, nggak akan jadi pelayanan ini. Belum lagi ngurus pelayanan, keluarga-keluarga hamba Tuhan yang kontrak rumahnya habis. Saya harus punya uang juga untuk ngurus itu. Bulan Maret ini satu keluarga dengan 4 anak, kontrak rumahnya habis. Tapi Februari saya harus ke Eropa. Aduh, saya jadi bingung bagaimana ini. Tapi untuk mau berangkat kita berdoa ada. Karena keuangannya belum cukup. Tuhan pasti buat jalan yang lain. Dan betul. Akhirnya yang punya rumah itu bisa minta, bolehlah sampai Maret tahun depan. Jadi nggak usah sekarang ini. Jadi lebih enak, jadi nggak pusing lagi. Jadi Tuhan tuh buat hal-hal yang ajaib. Saya mikir masalah keuangan. Saya tidak mau memberikan uang kepada hamba Tuhan hanya uang begitu saja. Kami beri sapi kepada mereka. Kami lihat daerahnya. Kalau bisa berternak sapi, gunakan. Kambing kah atau ayam, terserah. Apa yang dibutuhkan. Karena kalau diberi uang langsung habis. Nah kalau tidak, ini uang dari mana untuk mikir begitu banyak? Jadi punya ambisi. Maka itu saya katakan saudara harus jadi kaya untuk kemuliaan Tuhan. Hati ini tidak boleh melekat di situ. Maka berkatnya akan nyata luar biasa. Jadi ini arti ayat 33. Barang siapa yang tidak melepaskan dirinya dari segala sesuatu yang dimilikinya, dia tidak dapat jadi muridku. Artinya hati itu jangan melekat di situ. Saya harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah itu luar biasa. Amin. Dia sanggup memenuhi segala keperluan kita. Nah, tapi ini yang harus kita jaga, saudara. Ada satu ambisi pribadi yang salah. Maka itu kalau saya bertemu dengan orang-orang Kristen yang mengharapkan bahwa ikut Yesus bisa kaya, saya berkata lebih baik ke Gunung Kawi aja dah, jangan ke gereja, saya bilang begitu. Karena kalau ke Gunung Kawi itu pasti kaya, nggak mungkin nggak. Saya berani jamin loh saudara, karena buktinya ada. Orang yang ke Gunung Kawi
dan mau memenuhi syarat yang